bagaimana relasi antara demokrasi dengan media sosial tadi, Bang. Kita coba ulas itu lebih dalam lagi, Bang, karena ini cukup menarik ini wacana perkembangan media sosial. Kemudian satu sisi sekarang media sosial bahkan menjadi salah satu pilar penting dalam negara demokrasi ya, bahkan dia sebagai pilar demokrasi ya. Jadi dari berbagai problem yang coba Abang kemukakan tadi itu, saya kepikiran kenapa ruang-ruang diskursus publik di media sosial tidak dijadikan preferensi dalam proses pengambilan kebijakan, misalnya dalam public policy-nya itu berdasarkan bagaimana reaksi dari pengguna media sosial, misalnya gitu. Kira-kira seberapa besar itu dimungkinkan, Bang, sebagai kanal informasi atau preferensi sekiranya oleh para pengambil kebijakan untuk menentukan public policy yang layak atau tidak. Kalau misalnya menimbulkan resistensi yang luas dari publik media sosial misalnya, maka seharusnya kan dalam prinsip negara demokrasi berarti ada pertentangan terhadap pemegang daulat rakyat, pemegang daulat gitu kan. Nah, tetapi fenomena-fenomena yang kita amati sekarang ini, Bang, kendati banyak sekali kritikan yang disuarakan dalam kanal-kanal media sosial misalnya, tapi tidak sedikit pun mampu membendung political will dari pemerintah dalam hal ini untuk melakukan satu pengambilan kebijakan tertentu yang nyata-nyata itu dinilai oleh publik menyengsarakan publik begitu. Bagaimana kira-kira bisa kita angkat ini, Bang, ruang-ruang diskursus di media sosial itu sebagai informasi awal lah sekiranya untuk para pemerintah ataupun DPR itu dalam menentukan kelayakan suatu kebijakan tertentu. Ya, tetap kan semuanya bergantung juga, bukan berarti pemerintah nggak aware terhadap media sosial, mereka aware banget kan gitu kan. Makanya tadi kan kemudian tinggal framing di media sosial tadi nanti yang dimenangkan oleh apa gitu kan. Sehingga kan ya contoh kan ketika jawaban dari beberapa menteri kan gitu kan yang versi netral ya, bukan dengan artian dia nggak dikandangi oleh partai politik tertentu. Akhirnya kan bilang oh ya dari pihak pemerintah ada dari sosial media ini yang dukung pemerintah, kebijakan pemerintah bagus. Itu kan juga ada kan. Nah, ada yang memang mengkritisi pemerintah, gitu kan. Terus bagaimana? Terus bagaimana dengan kayak gitu? Harusnya seperti apa? Ya sudah, makanya kita ya memperhatikan dua-duanya kan gitu. Ya itu kan akhirnya bias di media sosial itu menjadi alasan ya kita tetap aware, tapi kemudian ya kita mempertimbangkan oh kayak gimana gitu. Tiba-tiba mendengarkan orang yang mengkritisi tanpa mempertimbangkan orang yang mendukung, kan berarti nggak balance juga. Sehingga makanya tinggal mendeskripsikan gimana itu balance itu gimana, kan gitu. Tapi kalau kemudian isu-isu yang kemudian memang kayak ya seperti tadi itu muncul di dalam realitas, ya sudah tidak ada hal yang lain. Fungsi sosial media ya sebagai kayak contoh memviralkan kan gitu kan. Jadi kalau misalnya isu apa gitu diviralkan, akhirnya ya pemerintah akan berubah kan. Ya itu sudah menjadi preferensi kebijakan publik sebenarnya sudah. Tadi ada orang yang kemudian dihukum salah gitu kan, bahwa ini ya kayak yang pembunuhan begal atau apa yang dianggap jadi begal, kemudian dia melakukan perlindungan, tiba-tiba dia dilaporkan gara-gara dia melakukan penganiayaan dan upaya pembunuhan kan gitu kan. Kan ada beberapa kasus sebelum 2019 kan kayak gitu. Kemudian rame, akhirnya kemudian malah setelah lepas dari tersangka malah dia mendapatkan penghargaan kan gitu kan. Yang itu rame, tapi kemudian kan juga ada backup kan gitu kan. Backup dari orang real kan gitu kan. Beda halnya kayak contoh yang lagi rame ustadz yang dianggap begal itu. Nah sekarang kan ustadz dianggap begal itu udah rame gitu kan. Yang di Jakarta, isu di Jakarta Ciputat, nah itu kan rame gitu kan. Tapi kemudian
mungkin karena ada something di ranah pengambil kebijakan, akhirnya ya mereka kayak dinegasikan kan gitu. Dan itu ya tadi, dan aku kurang tahu ya, kalau kemarin beberapa diskusi dengan ada kawan itu kayak mekanisme pengadilan kita itu modelnya kayak gimana itu yang kurang terbuka kalau versi beberapa yang teman-teman yang di sini kan gitu. Karena kalau di sini itu kan semua pertimbangan hakim dan yang lainnya itu kan menjadi ini kan, dan menjadi pelajari dan yang lainnya gitu. Dan semuanya Jadi tanggung jawab akademik, Bang. Ada namanya diseminasi kan kalau di luar itu. Jadi tanggung jawab akademik. Jadi kenapa saya singgung itu tadi, Bang? Ini menarik ini. Kita kontekskan dengan dengan fenomena yang pernah terjadi. Jadi ada satu kasus, Bang, orang yang cukup punya posisi penting melakukan tindak pidana korupsi. Abang tahulah siapa orangnya kan. Kemudian dalam pertimbangan hakim menjatuhkan amar putusan itu meringankan putusan terhadap terdakwa tersebut lantaran terdakwa tersebut sudah terlalu banyak dicaci maki oleh publik ini di media sosial itu. Jadi hakim menggunakan preferensi itu untuk meringankan beban penjatuhan hukuman kepada salah satu terdakwa tindak pidana korupsi. Jadi tentu secara hukum ini kan nggak mixed ini, Bang, nggak balance gitu kan. Jadi resonansi publik di ruang media sosial itu yang mencaci maki dan lain sebagainya itu dijadikan sebagai alasan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan. Padahal kecaman publik itu ya kecaman terhadap tindak pidana koruptifnya, gitu kan. Nah, jadi tapi Bang, itu kenapa saya coba singgung itu tadi, berarti ada kemungkinan ini, Bang, diskursus publik di ruang media sosial ini bisa jadi preferensi dalam pengambilan keputusan tertentu. Tetapi sayangnya, Bang, paradoksnya di satu sisi, misalnya beberapa undang-undang yang lahir dari rezim pemerintahan hari ini misalnya, itu acap kali berlawanan dengan respon atau reaksi dari publik gitu, Bang. Banyak sekali contoh, misalnya yang paling monumental itu Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba, hampir semuanya ini kan partisipasi publik, Bang. Hal itu juga dilihat dari banyaknya atau masifnya gerakan penolakan melalui hashtag di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi sama sekali tidak menyurutkan niat atau political will dari pengambil kebijakan untuk mengurungkan niatnya itu. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dipaksa untuk hadir, tetapi kemudian ditangguhkan sementara waktu oleh Mahkamah Konstitusi kan. Dan yang menarik lagi, Bang, dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu diskursus publik itu harus memperhatikan 3 aspek itu. Hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk untuk masyarakat mendapatkan penjelasan atas pendapat yang telah diberikan. Jadi luar biasa kan kalau kita bilang partisipasi publik dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, Bang. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan wacana keilmuan kita sekarang ini benar-benar ada usaha kebutuhan apa yang dikehendaki oleh publik gitu. Nah, ini dua fenomena tadi yang saya katakan sebagai 2 fenomena yang paradoks yang kita hadapi dalam situasi saat-saat ini, Bang. Jadi itu ada kecenderungan, Bang. Jadi kalau itu berwarna dengan pemerintah nanti sama sekali tidak dihatikan masih. Tapi kalau itu mendukung pemerintah, itu yang selalu diulang-ulang menjadikan legitimasi dalam public policy. Ya itu memang ya kayak gitu sih. Ya jadi realitasnya kan seperti itu gitu. Jadi ya masalahnya kan di situ kita itu kurang balance aja gitu. Kurang balance dan kurang menariknya. Kadang kalau di sini kan memang kayak bebas banget gitu loh. Jadi kan kalau dia kan gini, kalau di Australia ini kan aku juga heran juga gitu. Di sini kan juga dikenal sebagai liberal lah, versi ekonomi politiknya kan Australia liberal, tapi dia komitmen terhadap nilai-nilai liberalnya gitu. Jadi nggak nanggung gitu. Meskipun contoh
Meskipun gerakan kiri di sini, gerakan Marxian, di sini kuat juga gitu. Apalagi kampusku. Di kampusku itu, di kampusku itu kemarin ada rencana kayak investasi Menzi gitu. Menzi itu salah satu PM Australia yang dianggap sebagai salah satu apa ya yang berpengaruh terhadap masalah kolonialisme terhadap suku-suku asli aborigin ya, suku Torres sama aborigin gitu. Itu ditentang itu sama mahasiswa ini apa BEM kampus gitu. Alasannya ya tadi itu. Tapi ya no problem gitu. Jadi nggak ada kemudian shaming terhadap mereka dan yang lainnya ya itu hak mereka gitu. Ya kayak sama juga ketika ya memang ada hal yang ini ya kayak anti vaksin juga. Ya anti vaksin itu ya meskipun itu bertentangan dengan kebijakan apa ya rasionalisasi pemerintah Australia gitu. Ya mereka ketika aksi nggak ada masalah gitu, nggak ada kemudian ya mereka yang punya punya konstituen sendiri gitu ya ya itu aja gitu. Nah kalau Indonesia kan double standar sebenarnya Indonesia itu kan. Indonesia ini double standar masalahnya di ekonominya liberal, kemudian kadang di politiknya ini liberalnya masih malu-malu gitu, Nanggung, betul. malu-malu liberal. Malu-malu gitu, malu-malu gitu. Udah nggak kalau versi secara umum ya, ya beberapa ini bukan kata saya kan beberapa tokoh-tokoh kan bilang bahwa ya negara kita itu sudah jauh dari Pancasila gitu ya. Pancasila cuma omongan doang, tapi prakteknya nggak ada kan gitu. Dan itu ya sedikitnya aku rasakan ya kayak gitu. Contoh kalau kamu tadi ngangkat isu terkait siapa itu, terkait apa omnibus law. Ya, itu wajar gitu, Omnibus Law itu. Omnibus Law itu kan secara gini, jadi itu kan sebenarnya ya bisa dikatakan salah satu landasan nanti melakukan bilateral dan multilateral kan gitu kan, trade gitu. Jadi bisa melakukan trade bilateral atau kan multilateral kan gitu. Nah, dasarnya apa? Dasarnya di situ. Fungsinya apa? Attract investment. Jadi kan gitu. Investmentnya itu biar menarik Indonesia itu biar menarik. Ya, gimana caranya kan gitu. Jadi bermudah itu barang kan gitu. Dan itu memang dalam liberal trade itu ya biasa gitu. Jadi secara umum negara itu ada dua ini ya behavior, ada dua perilaku utama. Kalau versi ini agamanya itu adalah ya berlomba-lomba menuju kebaikan, sama yang kedua berlomba-lomba menuju keburukan. Nah, kayak gitu. Nah, Indonesia mana? Berlomba-lomba menuju keburukan. Nah, gitu. Jadi apa ya? Ya ini juga salah satu yang aku ini sih di salah satu tugas kayak gitu. Aku kemarin ngambil trade policy kan gitu, kebijakan perdagangan. Jadi apa ya? Negara-negara berkembang itu rata-rata itu kan jadi gini. Kalau di dalam perdagangan itu kan kita mengenal itu short not short cooperation sama short cooperation kan gitu kan. Jadi antara negara maju dan negara berkembang, hubungan ekonomi antara negara maju sama berkembang, ada juga yang antara negara berkembang dengan negara berkembang kan gitu. Nah, itu biasanya kalau negara-negara maju itu dia itu pengen kerjasama dengan orang negara berkembang itu banyak syaratnya gitu. Jadi namanya kalau biasanya di orang-orang negara maju itu punya namanya NTB, non tariff barriers atau penghalang yang bukan masalah ekonomi. Jadi ada namanya sosial dan lingkungan. Jadi kalau seandainya mau bekerja sama dengan Eropa atau Amerika, negara berkembang itu harus tentunya menghormati hak-hak buruh, terus ya kemudian menjaga lingkungan dan yang lainnya. Kayak gitu persyaratannya. Kalau negara itu tidak punya komitmen terhadap green economy, maka perjanjian nggak ditandatangani kayak gitu. Itu kalau biasanya kalau north south. Nah kalau south south itu biasanya
sebenarnya shot-shot itu bagus secara ide, gagasan itu shot-shot cooperation itu bagus, dan inisiator utamanya pertama itu siapa? Bung Karno. Melalui apa? Melalui ya Bandung itu, Dasar-Sila Bandung itu awal pertama kali shot-shot cooperation gitu. Jadi hubungan antara kayak gitu itu rasanya bagus. Tapi kan sebenarnya mereka itu kan sebenarnya shot ini kan mereka sama-sama nggak punya modal nih. Harusnya kan mereka punya hal tertentu yang kemudian dikooperasikan, yang dibarengkan. Tapi nyatanya di pertemuan di dalam ranah interest real, ya dalam realism, siapa kepentingan siapa kan bicara kan kayak gitu kan, dalam realism itu kan. Nyata-nyatanya apa gitu. Ya setiap negara punya kepentingan sendiri gitu, masalah ekonomi masing-masing gitu. Ya akhirnya ya kita ya nation first kan gitu, bahasanya ya negara kita dulu kan gitu. Nah sedangkan negara kita masing-masing di shot-shot itu kan nggak punya ini apa namanya, nggak punya dana gitu. Siap. Lah gimana caranya? Ya sudah, cari gimana cara yang paling mudah? Ya investasi itu kan ya logika umum orang berinvestasi itu kan meraih untung sebanyak-banyaknya kan, dan meminimalisir kerugian pokoknya kan gitu kan. Jadi saya berinvestasi kecil tapi bisa dapat banyak kan kayak gitu. Itu kan enak sekali kan gitu. Nah contoh, dan itu juga terjadi juga dulu. Itu di Cina kan modelnya kayak gitu. Silakan perusahaan Amerika itu buka perusahaan di Cina, silakan. Ya kita kasih buruh murah dan yang lainnya. Kita fasilitasi buruh murah dan yang lainnya. Ya akhirnya investasi ke Cina pada masa Deng Xiaoping itu banyak sekali gitu. Nah tadi makanya dia kan bagus. Dia punya komitmen terhadap regulasi itu barang gitu. Jadi dia itu sehingga dia bisa maintenance gitu, sampai titik mana dia akan melakukan liberalisasi ini dan melakukan bahasanya berlomba-lomba kepada keburukan. Kalau versi bahasa Inggrisnya biasanya RTB namanya, race to the bottom, berlomba-lomba pokoknya ke bawah gitu, karena dia menghilangkan isu lingkungan itu hilang, isu sosial standar kayak hak buruh, hak manusia dan yang lainnya itu udah di downgrade-kan atau dikurangi atau bahkan dihilangkan. Itu investasi kan tertarik kan gitu. Ya contoh ada pabrik apa garmen gitu, digaji cuma per bulan digaji 1,5 juta. Nah si buruh bisa menghasilkan sekitar 100 anggaplah per hari ngambil 1 gitu kan. Nah ya contoh yang terkenal anggaplah contoh apa ya, jangan merek lah nanti ya pokoknya baju ini kan, kayak gini gitu kan. Baju ini kan kalau dijual itu di sini kan rata-rata kan sekitar 45 sampai $90 kan itu. Itu berapa? 450.000 kan, satunya 450.000 gitu. Nah kalau di Indonesia kan dibayar cuma 1,5 juta, kadang 1 juta kan gitu. Lah kan apa ya, gapnya kan besar kan, untungnya profitnya kan tinggi kan gitu. Ya kan suka ini apa namanya, perusahaan pembuat baju ini kan suka mau investasi ke Indonesia akhirnya kayak gitu, karena apalagi cuma 1,5 juta tanpa dia mempertimbangkan sosial standarnya, gimana kesehatan dan yang lainnya nggak usah dipertimbangkan. Ya sudah, makin lebih untung lagi kan gitu, ya lebih suka lagi, itu modelnya. Lah di Cina itu berhasil, di Cina itu melakukan kayak gitu dulu, tapi kemudian kan ketika dia komitmen terhadap nilai itu, akhirnya sudah banyak investasi. Ketika kemudian negara sudah mulai maju dan kemudian bagusnya di Cina itu ada perjanjian bahwa, dan komitmen terhadap perjanjian itu, kamu boleh investasi sini, nanti kemudian kamu harus share pengetahuan. Nah itu sebenarnya di Indonesia sudah melakukan itu. Peraturan Indonesia ini sebenarnya bagus gitu juga, tapi kemudian dia di-downgrade lagi gitu kan, transformasi of knowledge gitu kan yang di iya
Soalnya, ya Iya mungkin Bang, kayak gitu. semakin menarik ini Bang, semakin malam semakin menarik ini. Jadi salah satu yang tadi ya aspek ekonomi ini yang juga sangat penting sekarang ini yang dibahas oleh negara-negara di dunia sekarang ini Bang. Lebih-lebih yang kemarin kan pasca resesi akibat pandemi ini sampai tadi juga hampir semuanya nih poin-poin penting dalam wacana apa dalam yang akan dibawa dalam G20 G20 juga sudah Abang bahas tadi itu secara detail sebetulnya. Tapi kita akan mencoba mengurai secara lebih detail lagi Bang mengenai wacana perhelatan G20. Salah satu isu yang coba didorong itu adalah satu pemulihan ekonomi yang sudah Bang juga tadi sudah kita bahas. Kemudian tadi juga sudah Abang bahas tentang ekonomi hijau itu kan, bagaimana investasi dilakukan, tetapi prinsip yang harus diperhatikan itu adalah menjaga keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Begitu juga dengan aspek yang juga tidak kalah penting tadi yang sudah banyak Abang bahas dan Abang ulas tadi ini Bang. Nah, mengenai ekonomi ini Bang, pemulihan ekonomi Indonesia tadi, kalau Cina kan secara ideologi walaupun masih bilang mereka itu adalah komunis, tapi ekonominya kan ini liberal sekali ini Bang. Kalau Cina kan kapitalis sekali ya, maksud saya kapitalis sekali Cina sekarang. Dan tadi juga Indonesia yang Abang bilang ini kita masih malu-malu, tapi dalam penangkapan Abang ini Indonesia ini lebih condongnya kemana ini Bang? Misalnya diafirmasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Omnibus Law dan lain sebagainya. Apakah itu memberikan satu warna atau identitas ideologi ekonominya akan seperti apa, dan kemungkinan akan terjadi bentrok dengan nilai-nilai fundamental yang menjadi pembatas dalam kehidupan kita itu akan seperti apa terjadi Bang bentrokan itu.